Lagi dan lagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bikin malu Indonesia lagi guys. Nih, Malaysia tangkap pengemis warga negara Indonesia, sebut bisa kantongi 33 juta per bulan. Yang mengherankan datang dari negeri jiran. Seorang warga negara Indonesia ditangkap ketika sedang mengemis di Malaysia oleh aparat setempat karena telah dicurigai sejak beberapa hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video Malaysia tangkap pengemis WNI, sebut bisa kantongi Rp 33 juta per bulan. Waduh, berarti kalau diringgitkan Malaysia itu sekitaran 10.300 kayak gituan ya. 11.000 geng per bulannya. Tapi ini meskipun besar pendapatannya, tapi ini buat malu negara Indonesia juga ya geng. Kenapa? Karena Ikinya bilang begitu geng. Karena ini mengemis, bukan bekerja geng di luar negeri kayak itu. Mengemis tuh ya tahu sendiri, mengemis itu meminta-minta geng, kayak gitu ya geng ya. Jadi membuat malu nama negara Indonesia kayak gitu ya geng ya. Aduh, kenapa sih warga Indonesia tuh selalu membuat hal. Dulu itu hari ada juga buat hal di Taiwan atau enggak di Hong Kong, itu pergaduhan tawuran kayak gitu ya geng, tentang pencak silat. Dan itu hari juga di Thailand ada sempat viral juga warga Indonesia seperti merompak ataupun menjambret kayak gitu di Thailand. Ini malah di Malaysia ya gengnya tertangkapnya. Aduh, gimana dong geng? SDM kita memang rendah nih geng ya. Tapi janganlah melakukan hal seperti itu geng, kayak gitu. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran kan geng videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah geng. Janji jangan bergaduh. Oke geng, mari kita simak dulu videonya. Nanti kita akan menasihati para warga-warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oke geng, kita simak dulu videonya. Oke, let's go. Lagi dan lagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bikin malu Indonesia lagi guys. Nih, Malaysia tangkap pengemis warga negara Indonesia, sebut bisa kantongi 33 juta per bulan. Gila, gembel aja bisa. Lintas internasional, lintas negara. Bayangin jadi pengemis aja ke luar negeri. Aduh, gak habis pikir. Banyak banget ini WNI yang di luar negeri bikin malu. Kemarin aja tawuran antar perguruan silat di Taiwan. Terus perampokan di Thailand juga oleh warga negara Indonesia. Gila, emang SDM kita nih kayak mana? Sosok pengemis Indonesia dapat 340.000 sehari hasil mengemis di Malaysia. Kabar yang mengherankan datang dari negeri jiran. Seorang warga negara Indonesia ditangkap ketika sedang mengemis di Malaysia oleh aparat setempat karena telah dicurigai sejak beberapa hari sebelumnya. Identitas pengemis Indonesia di Malaysia yang dapat 340.000 sehari ini kemudian jadi pertanyaan masyarakat luas. Pengemis asal Indonesia ini ditangkap bersama dengan 15 orang pengemis lainnya di area Kuala Lumpur pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Keterangan ini disebutkan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial Malaysia tak lama setelah operasi dilaksanakan. Pengemis Indonesia yang tertangkap diketahui seorang WNI ini merupakan perempuan berusia 24 tahun. Ia ditangkap ketika menggendong bayi laki-laki berusia beberapa hari saja yang baru lahir sekitar tanggal 14 Maret 2023 lalu. WNI ini sendiri ditangkap ketika mengumpulkan sedekah di area Masjid Jame Kampung Melayu. Di area tersebut ia menyebutkan dapat memperoleh uang hingga 100 ringgit Malaysia setiap harinya. Jika dikonversi ke rupiah maka nilainya sekitar 340.000 rupiah. Namun demikian uang ini tidak bersih ia terima. Ia mengatakan memiliki biaya transport hingga 40 ringgit setiap hari untuk membayar biaya berangkat dan pulang dengan layanan transportasi online. Ia mengaku bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan mengemis oleh sang suami, namun nekat menjalani profesi ini untuk mencari tambahan uang.
sempat dipulangkan tahun 2018 lalu. Wanita ini ternyata bukan orang baru di bidang urusan hukum dengan pihak pemerintah Malaysia. Namanya pernah tercatat sebagai salah seorang yang dipulangkan ke Indonesia setelah ditahan oleh petugas imigrasi di Kuala Lumpur tahun 2018 silam. Namun pada 2019 ia kembali masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal. Sebelum akhirnya tertangkap pada awal pekan lalu oleh petugas Malaysia karena menjadi pengemis di area Kuala Lumpur. Hingga saat ini belum ditemukan identitas pasti dari WNI tersebut. Hanya terkait usia, status pernikahan, dan usia bayi yang digendongnya saja yang dapat diungkap ke publik. Lantaran belum ditemukan data terbaru mengenai nama atau kota asal wanita tersebut. Pihak pemerintah Malaysia mengungkapkan akan terus mengintensifkan kegiatan operasi pengemis yang ada di negara tersebut. Harapannya dengan operasi yang dijalankan secara rutin, jumlah pengemis dapat ditekan. Dinyatakan oleh pihak Direktur Jenderal JKM Malaysia Nur Rasman Othman bahwa operasi ini akan diintensifkan kembali di bulan Ramadan. Miris. Pasti kalian para netizen shock banget kan melihat kenyataannya seperti tadi kan. Pastinya kalian masih gak mau terima hal seperti itu. Umur 24, bayangkan itu masih muda dan menggendong bayi. Apakah benar itu bayinya? Kayak gitu loh. Gak yakin juga sih. Tapi kata suaminya gak diperbolehkan. Kok suaminya gak tahu kayak gitu loh. Ini yang buat ikinya pelik, geng ya. Dan mbaknya udah dulunya pernah kena tangkap juga. Apa hal itu serupa kayak gitu ya, geng ya. Waduh, ini mah membuat malu nama negara Indonesia, geng ya. Karena kenapa ya, taunya kita tuh warga Indonesia, ya kita tuh bekerja di Malaysia kayak gitu ya kan. Taunya kayak gitu. Tapi ini malah menjadi pengemis, geng, kayak gitu loh. Waduh, malu banget, geng, kalau seperti ini, geng, ya. Jadi buat teman-teman dan saudara-saudara dan sahabat-sahabat ya, jangan tergiur dengan penghasilannya kayak gitu. Itu 100 ringgit per hari. Malah atau meminta-mintanya di depan masjid. Ya of course lah, orang Malaysia ini kan memurah dan pembaik orangnya, tidak tega melihat menggendong bayi kayak gitu ya. Itu ya mungkin ya istilahnya dapat 100 ringgit. Iya kalau dapat 100 ringgit. Kalau dapat satu hari bisa 200 ringgit. Kalau sholat Jumat itu banyak orang yang ingin bersedekah, berinfak. Apa nggak lebih tuh? Patutlah tadi abangnya tadi. Waduh SDM kita nih mau dibawa kemana kayak gitu loh. Orang muda kayak gitu udah jadi pengemis kayak gitu loh, geng. Dan kebiasaannya warga kita itu ya, geng ya, menganggap di luar negeri itu seperti di negara kita sama kayak gitu loh. Jangan seperti itulah, geng. Kayak gitu. Kita tuh keluar negeri itu keluar dari negara kita, udah keluar dari negara kita, geng. Jadi tertiblah dengan aturan-aturan yang berada di negara tersebut. Contohnya ini membahas tentang Malaysia ya, karena ditangkapnya orang wanita ini dari Indonesia di Malaysia kayak gitu loh. Apa namanya ya? Ikutilah aturan-aturan yang berada di Malaysia kayak gitu loh. Gitu. Jadinya takutnya pandangannya orang bule, orang mana-mana tuh takutnya dibilangnya warga Malaysia yang mengemis. Ternyata bukan, geng. Warga Malaysia itu nggak ada yang mengemis karena udah ditanggung oleh kerajaan kayak gitu, geng. Tapi yang membuat ikinya pelik, ini umur 24, geng. Mbak, buat malu aja, Mbak, kayak gitu loh. Ini nyangkut nama baik kita loh, Mbak. Udah masuk dengan secara ilegal malah menjadi pengemis di Malaysia. Aduh, geng. Kalian boleh nilai sendiri, kalian boleh komen sendiri, bilangnya Iki merendahkan dan menjelekkan negaranya Iki. Ini memang faktanya, geng, kayak gitu loh. Jadi kita jangan sampai saudara-saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita itu jadi seperti mbaknya tadi itu, geng. Kenapa? Ya karena seperti itu tadi memperjelek nama negara kita. Tadi kata abangnya di Taiwan ada tawuran, pergaduhan. Tas di Thailand juga ada perompaan ataupun perampokan di Thailand. Yang melakukan adalah warga Indonesia. Waduh. Ini mah sudah terlalu sekali ya, geng ya. Kita sepatutnya seperti kita itu ya, seperti kita itu menasihati supaya tidak terjadi seperti ini lagi kayak gitu. Bukan malah mendunia tentang apanya, ini mah mendunia tentang buat malunya, geng ya. Mohon maaf.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja dan itulah penjelasan daripada Ikinya. Jangan sampai lakukan hal-hal tidak senonoh di negara orang. Hormatilah warga tempatan dan hormatilah aturan-aturan dari pada negara tersebut dari kerajaan. Contohnya kerajaan Malaysia ataupun Anda berada di Singapura, hormatilah aturan-aturan yang berada di negara tersebut. Karena kita bukan berada di Indonesia, kita berada di luar negeri, intinya gitu. Ya geng ya. Ingatlah kalian tuh para WNI dan WNA warga negara Indonesia kayak gitu ya, kalian membawa nama baik negara Indonesia. Oke? Paham? Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, kalian boleh luruskan dekat kolom komentar. Apa-apa benda kalian boleh komentar. Janji jangan bagodo. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.